Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrudin Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan terkait cerpen Ashabil A'raj yang dibahasa Indonesiakan yang berarti si pincang, si anak pincang. Saya di sini akan menceritakan kembali sedikit dan menguraikan penokohan dan perwatakan dan yang terakhir sudut pandang. Baik, terima kasih. Yang pertama ada sedikit pembahasan tentang cerpen Ashabil A'raj. Tema dalam cerpen Ashabil A'raj merupakan tema yang tak terkatakan. Setelah di keseluruhan cerita dari awal sampai akhir dibaca, maka dapat dikemukakan bahwa temanya adalah kritik sosial yang berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang dapat dijumpai di berbagai bangsa dan negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan berimplikasi pada kehidupan seseorang, sekelompok orang, dan atau suatu masyarakat. Banyak sekali konsep yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk memecahkan masalah kemiskinan, tetapi karena beberapa konsep yang telah dirumuskan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan, maka persoalannya sampai sekarang belum tuntas. Karena itulah banyak sekali kritik sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, baik melalui majalah, kabar, seminar, pertunjukan radio maupun gaya sastra dan lain sebagainya. Kemiskinan yang diungkapkan melalui karya sastra merupakan fenomena yang dipandang cukup menarik untuk dianalisis. Hal itu dapat dijumpai di dalam cerpen Ashabil A'raj, si anak pincang, karya Yusuf Taufik Awad. Kemiskinan berkepanjangan yang menghimpit tokoh utama yang bernama si pincang diusahakan akan dipecahkan dengan sebaik-baiknya oleh pengarang melalui karyanya. Kemiskinan yang dialami oleh si pincang telah dirasakannya sejak ia masih kecil. Sejak kecil ia tidak mengetahui siapa ibunya, ayahnya, dan di mana keduanya bertempat tinggal. Setiap hari ia bekerja sebagai pengemis. Ia bertempat tinggal bersama pamannya yang bernama Ibrahim di sebuah gubuk ria di pinggiran jalan. Ibrahim adalah seorang bekas gelandangan dan pengemis. Karena itu setiap hari si pincang harus dapat menyerahkan uang 50% kepada pamannya sebagai uang pensiun atas pekerjaannya sebagai pengemis yang telah lama dijalani pada masa mudanya. Apabila si pincang tidak dapat menyerahkan uang sebanyak 50% kepada pamannya setiap hari, maka ia akan mendapatkan pukulan dengan tongkat pamannya sebanyak kekurangan yang tidak dapat diserahkan. Apabila ia hanya dapat menyerahkan 27 sen setiap hari, maka ia akan mendapatkan 27 pukulan sebagai pelengkap sehingga berjumlah 50 sen. Peristiwa yang menyedihkan itu dirasakan dan dialami oleh si pincang setiap hari. Semakin sedikit uang yang dapat diserahkan oleh si pincang kepada pamannya, maka pamannya semakin marah dan semakin keras memukul sesuai dengan kekurangan uang yang tidak dapat diserahkan. Dan bahkan pukulannya diberikan kepada si pincang tanpa hitungan sama sekali. Pada suatu hari, pemerintah mengadakan pembersihan para gelandangan dan pengemis. Si pincang termasuk salah seorang pengemis yang dibersihkan. Ia dan teman-temannya dianjurkan oleh pemerintah untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pengemis dan dianjurkan untuk berdagang. Pada akhirnya, si pincang berjualan roti dan manisnya diambil dari juragan roti dan manisnya yang bernama Karim. Setiap hari, si pincang membawa kotak kecil berisi 48 potong roti dan manisan. Setiap potong roti dan manisan harga belinya 1,50 sen dan dijual dengan harga 2,50 sen. Dengan demikian, apabila si pincang dapat menjual seluruh roti dan manis setiap harinya, maka ia mendapatkan laba 48 sen. Padahal ia sendiri harus menyerahkan uang 50 sen kepada pamannya setiap hari. Hal ini berarti setiap hari ia harus menyerahkan bukan dari tangan pamannya sebagai pelengkap kekurangannya. Keadaan ini berlaku kalau ia dapat menjual seluruh roti dan manisan. Nyatanya, si pincang tidak dapat menjual seluruh roti dan manisan. Selain peristiwa mengerikan di atas, si pincang juga merasakan dan mengalami kesengsaraan kemudian hidup yang harus ditanggungnya. Kotak kecil yang berisi 48 potong roti dan manisan dirampok oleh pemuda-pemuda berandal yang telah menghadangnya. Akibat ulah para pemuda berandal itu, maka si pincang tidak dapat menyetorkan uang pada juragan roti dan manisan maupun kepada pamannya. Karena itulah pukulan tongkat dari pamannya pasti harus ia rasakan. Kesengsaraan dan kemudian hidup, baik fisik maupun psikis, harus dijalani oleh si pincang sejak kecil. Oleh karena setiap hari ia merasakan dan mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup yang berkepanjangan, maka pada akhirnya ia tidak tahan juga menanggungnya. Karena itu ia tak merasa takut sedikit pun, kemudian mengambil tongkat pamannya yang tergantung di atas kepala pamannya. Dengan tongkat itu, si pincang memukul muka pamannya dengan pukul yang betul-betul sehingga pamannya merintih kesakitan. Tak dapat dihindari lagi, tongkat itu mengenai lampu minyak yang tergantung di tengah-tengah gubuk reot sehingga terbakar seluruhnya. Si pincang lari meninggalkan gubuk yang telah terbakar itu sedangkan pamannya masih berada di dalamnya. Kehidupan yang serba mencekam, menyedihkan, dan menyulitkan yang dialami dan dirasakan oleh si pincang membuatnya pasrah.
Semua nasib hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Apabila diamati dengan sesama, maka akan tampak bahwa kemiskinan yang dirasakan dan dialami oleh si pincang itu sebenarnya tetap pada pamannya. Pamannya sendiri tidak tahu itu disebabkan oleh keadaan yang serba sulit. Keadaan tersebut dipandang sukar untuk dipecahkan oleh Ibrahim. Karena itu, seyogyanya pemerintah Bel tidak hanya menganjurkan para gelandangan dan pengemis untuk berdagang saja, akan tetapi juga harus memperbaiki tempat tinggal mereka, meningkatkan keterampilannya melalui latihan kerja, memberikan modal dengan bunga yang tidak memberatkan, dan lain sebagainya. Semuanya itu diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kemudian hidup yang mereka hadapi. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran para tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya, yang meliputi sifat, sikap, tingkah laku, pandangan hidup, keyakinan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Adapun tokoh adalah para pelaku dalam cerita. Melalui para tokoh itulah cerita menjadi lebih nyata dalam angan-angan pembaca. Penggambaran para tokoh dalam cerpen Asy-Syabil Arad dilukiskan secara langsung oleh pengarangnya, yaitu menguraikan keadaan lahiriah maupun batiniah para tokoh. Adapun para tokoh dalam cerpen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khalil. Tokoh ini terkenal dengan nama si pincang karena memang kakinya pincang, kepalanya membungkuk ke depan, membelakangi kaki pincangnya. Pada waktu meminta, ia hanya bisu dan menjulurkan tangannya. Bibirnya bergerak tanpa ucapan sedikit pun. Itu semua memberikan isyarat bahwa ia minta dibelas kasihani. Setiap hari ia meminta-minta dan kemudian berganti pekerjaan, yaitu pedagang roti dan manisan. Dari hasil pekerjaannya meminta-minta itu, ia harus menyerahkan uangnya sebanyak 50% kepada pamannya sebagai uang pensiun atas jerih payahnya sebagai mantan pengemis dan gelandangan sewaktu masih kecil. Sejak kecil, si pincang hidup sengsara. Ia memakai baju yang kotor dan penuh dengan tambalan, tetapi di hatinya telah tertanam iman yang dapat menenteramkan hatinya, sehingga nasib hidupnya yang sengsara diserahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Keadaan tokoh si pincang ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Pada usia 13 tahun, di kening dan pipinya sudah terlihat keriput kulit yang menampakkan ketuaan. Ia melihat kakinya yang pincang sepanjang siang dan hampir semalam suntuk dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Kakinya yang kanan menekuk ke belakang sehingga ia hanya dapat menerus jalan dengan ibu jarinya. Ibu jarinya menjadi besar akibat pukulan di atas kerasnya sedikit tajam, dan di sisa jari kakinya terdapat sisa lembur musim hujan. Adapun tentang si pincang, ia tidak pernah meraih seperti pengemis lainnya. Ia selalu diam membisu, ia selalu tersenyum pahit yang penuh duka. Kedua kelopak mata itu berkedip-kedip yang memberikan isyarat tentang 1001 misteri masa kanak-kanaknya yang terlantar. Itu semua disebabkan oleh kemiskinan. Kalaulah tanpa itu semua, orang-orang pasti akan mengira bahwa itu adalah sebuah potong belaka. Yang kedua ada Ibrahim. Tokoh ini dikenal sebagai paman si pincang. Si pincang ia berumur kira-kira 50-50 tahun, kondisi badannya bungkuk dan dagunya melengos ke kanan dan ke kiri. Semua tubuhnya telah rapuh dimakan usia. Karena itu ia telah lumpuh dan hanya dapat tidur di atas dipan yang telah tak dikuburiannya. Ia tak dapat bergerak kecuali kedua tangan dan kakinya. Ia memiliki sifat keras dan cepat marah apabila si pincang tidak dapat menyerahkan uang yang setiap hari. Yang ketiga, para petugas pemerintah. Para petugas pemerintah ini adalah seorang yang selalu mengadakan pemberhentian terhadap para gelandangan dan pengemis yang berada di pinggir jalan. Mereka memaksa para gelandangan dan pengemis agar meninggalkan pekerjaannya dan dianjurkan untuk berdagang. Para petugas dianjurkan untuk berdagang. Para petugas pemerintah juga tidak segan-segan memukul mereka yang membandel. Para petugas pemerintah yang mengadakan razia terhadap para gepeng gelandangan dan pengemis itu mengempat para pemuda beranda Beirut sering merampok dan merampas hati dan manisan yang disajikan oleh si pincang. Mereka memiliki si pincang, kemudian mengambil isi kotak kecilnya. Mereka beramai-ramai makan roti dan manisan yang berada di kotak kecilnya sampai berhari-hari dan tetap terbahak-bahak. Jumlah para pemuda beranda itu ada 4 orang. Mereka tidak memakai alas kaki, pakaiannya setengah telanjang, rambutnya kusut dan sebagian bajunya robek. Mereka semua selalu ingin menghadang dan memeras si pincang. Yang kelima, terakhir ada Karim. Karim adalah seorang pemilik toko roti dan manisan tempat si pincang mengambil untuk dijual. Ia terkenal sebagai jualan roti dan manisan. Ia adalah seorang yang berjasa menolong si pincang atas peristiwa pemerasan dan dari para pemuda berandal. Ia juga seorang pelatih tinju bagi si pincang yang dipersiapkan untuk melawan para pemuda berandal yang ingin merampoknya. Ia termasuk seorang yang kaya dan mempunyai sangat damai selalu berbuat baik. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang di cerpen ini adalah
Sudut pandang atau point of view menjawab pertanyaan siapa yang menciptakan kisah dalam cerpen itu, karena itu mencerita dalam cerpen Asyambil Aras tidak salah mengetiskannya apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh si pincang. Ibrahim paman si pincang, Karim, Juragan dan Manisan maupun para penaburan dan kesemuanya diceritakan oleh Nathan dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang penglihatan yang berkuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.